jumlah tambahan nilainya 30% sampai 50%. Prioritas mendapatkan tambahan afirmasi nilai 50-60% dari nilai maksimal kompetensi teknis. 3. Guru honorer THK 2 yang terdaftar di database BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir, kita usulkan mendapatkan tambahan nilai afirmasi 30-50% dari nilai maksimal kompetensi teknis. 3. Komisi 10 DPR RI Menristek RI menunda pengumuman hasil seleksi P3 RI memperbaiki kebijakan mengenai nilai ambang batas kompetensi dan kebijakan lainnya untuk seleksi P3K jabatan fungsional guru, antara lain konsistensi standar dan prosedur seleksi, perbaikan sisi soal yang akan diujikan, rasio jumlah soal dan rencana waktu mengerjakannya. Ini mungkin nanti perlu kita koreksi, semangatnya penundaan dalam rangka untuk menambahkan afirmasi sebenarnya. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk membuat skema pembuatan tes PCR bagi guru honorer yang mengikuti ujian seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. 5. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan menjadwalkan rapat kerja dengan KL terkait untuk mengetahui tindak lanjut keputusan rapat kerja ini mengenai permasalahan seleksi P3K tahap pertama untuk jabatan fungsional guru paling lambat sebelum tanggal 6 Oktober 2021. Saya belum membacakan kesimpulan yang penyesuaian KKL. Kita akan bahas tuntaskan dulu terkait dengan kesimpulan perkembangan seleksi 1 juta P3K. Saya persilahkan masukan dari Bapak Ibu. Izin Pak Ketua, Andrianus Golkar. Saya persilahkan Pak Andrianus. Terima kasih Pak Ketua, yang terhormat Ketua dan para pimpinan Komisi 10 serta anggota Komisi 10, yang saya hormati Bapak Menristek RI beserta jajaran. Saya ingin usul Pak Ketua, sebelum di perkembangan seleksi 1 juta P3K, angka 1 itu kalau bisa ditambahkan kata-kata Komisi 10 mendesak Mendikbudristek RI sungguh-sungguh memperhatikan pendapat aspirasi masukan dari Komisi 10 yang terkait atau hal sebagai berikut. Setelah itu baru angka 1, angka 2, dan seterusnya. Jadi sebelum angka 1, 2, 3 Pak Ketua, di Komisi 10 mendesak Mendikbudristek RI untuk sungguh-sungguh memperhatikan pendapat, aspirasi, ya masukan boleh, pendapat, aspirasi, dan masukan dari anggota dari Komisi 10 sebagai berikut.
baru angka 1 di situ. Jadi yang itu nggak ada angkanya. Ya. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Syasidat atas masukan dan tambahannya. Kami persilakan yang lain, pimpinan Putra Nababan. Kami persilakan Pak Putra. Iya, pertama pimpinan terkait dengan poin nomor 2. Ini bisa di atas dulu. Saya agak kurang paham ya, mungkin karena saya tadi bolak-balik ke Badan Legislasi. %50-60% dan di bawahnya, ini angka dapat dari mana ya? Pertama itu angka dapat dari mana? Terus dampaknya seperti apa tuh? Apakah memang tidak dimuskan dalam pangan praksi atau bagaimana? Artinya apakah sudah kita ketika Komisi 10 memutuskan ini, apakah ini memang sudah dilakukan assessment terhadap angka ini? Itu satu. Ini kan angka rigid sekali nih kan. Ya, apakah memang mau dibuat serigid ini? Mungkin kita bahas dulu dampak dan efeknya terhadap para guru ini. Yang kedua, di poin nomor 3, bisa kita turun lagi sebentar. Itu turun atau naik ya? Poin nomor 3. Nah, poin nomor 3, terkait dengan penundaan tahap 1. Ya, saya ingin menanyakan saja, penundaan itu kan tadi Pak Ketua menyampaikan intinya untuk afirmasi saya setuju. Untuk para yang siap diumumkan tanggal 20, jadi mereka dirugikan. Bagaimana nasib guru-guru di dapil saya yang sudah siap-siap tanggal 24? Kalau DKI nggak nunggu ini Pak Ketua, nggak nunggu dana APBN. DKI bayar sendiri, tinggal diumumkan saja. Ya jadi kita nggak ada urusan sama APBN. Jadi saya guru yang sudah siap September, bagaimana keadilan sosial untuk mereka, sehingga mereka tetap menerima pengumuman indah itu tanggal 24, tidak ditunda lagi. Mungkin kalimatnya bisa ditambahkan terkait dengan umumkan, tapi juga ada pengumuman untuk tindakan afirmasi gitu loh, terhadap tahap 1 ini, misalnya gitu. Itu saja Pak Ketua. Terkait dengan angka-angka ini ajuan dari beberapa organisasi guru yang sudah kami terima di Komisi 10. Memang belum kita sempat bahas. Karena itu forum ini sekaligus ada pihak Kemendikbud tentu mengapresiasi dan angka ini. Itu sudah beberapa organisasi guru yang di Komisi kita. Poin yang ketiga, memang betul setuju, jadi semangatnya kita minta ditunda tanggal 24 itu, dan Pak Menteri tadi juga mengiyakan, mengokekan. Nah, kenapa ditunda? Semangatnya dalam rangka kita dorong Pak Menteri memperjuangkan kenaikan afirmasi dulu. Memperjuangkan nilai afirmasi ini, dengan cara itu artinya penundaan ini semangatnya dalam rangka supaya menjadi dinamika selama seleksi ini perjuangkan, dan kita berharap betul penundaan tanggal 24 yang sudah disetujui oleh Mas Menteri tadi bagian dari semangat kita menampung apa saja yang menjadi harapan dan aspirasi para guru honorer. Perjuangkan.
Bapak Ibu sekalian, supaya fokus, saya persilahkan terkait dengan angka-angka tambahan nilai ini. Mungkin ada yang ingin memberikan kami persilahkan. Silakan, Pak Dede. Ya, pada dasarnya afirmasi apapun memang sebetulnya kita tidak bisa memberikan satu angka pasti. Kita serahkan kepada Kemendikbud saja. Karena afirmasi itu haknya dari pemerintah. Hanya mungkin yang kita tekankan adalah soal tadi masa bakti, terus kemudian soal yang catatan-catatan dari anggota tadi saya pikir sudah ada gitu. Nanti bisa menjadi 30, menjadi 5. Yang penting adalah ada kenaikan. Jadi bunyinya kenaikan. Afirmasi. Saya pikir memang benar dasarnya kita meminta naik itu apa? Karena yang melakukan penilaian adalah dari pansel. Tapi kita meminta kenaikan afirmasi. Ini adalah Akan untuk menjelaskan terkait dengan formasi tambahan itu memang tidak ada di tahun ini. Jadi asumsinya baru tahun 2022 yang pengajuan dari pihak Pemda itu. Jadi poin ketiga yang dimintakan oleh Kang D. 2. pimpinan boleh nggak kosong tuh, gitu ya. Kepada pelamar guru honorer untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap selanjutnya di tahun ini. Di tahun ini. Tahap 2 dan tahap 3 di tahun ini. Tahap 2 dan tahap 3 Pada Kemendikbud. Ketua. Kami persilahkan. Ya, pimpinan, mengenai jenis tambahan nilai afirmasi tadi di dalam pandangan-pandangan fraksi, saya mencatat juga dari Bu Elisa dari Aceh misalnya, barangkali bisa dipikirkan juga. Saya setuju kita tidak usah seperti yang disampaikan oleh Pak Dede tadi, tidak usah bicara mengenai angka, tapi item-item apa saja. Nah, salah satunya mungkin yang perlu menjadi masukan dan pertimbangan bagaimana terhadap wilayah-wilayah tentu seperti misalnya di Aceh, itu wilayah pasca bencana dan pasca konflik. Mungkin ada adalah mekanisme tertentu. Begitu juga di wilayah-wilayah yang masuk ke dalam wilayah-wilayah yang masuk di daerah 3T misalnya. Itu saja catatannya, Pak Ketua. Kita tetap cantumkan angka tambahan ini, range-nya yang ini sudah sempat ditulis di sini, atau opsinya lebih kepada memberikan tambahan nilai atau afirmasi pada beberapa poin yang selama ini menjadi perbincangan, misal soal usia, bahkan oleh Mbak Reri menyangkut soal letak geografis dan seterusnya. Saya mohon ada yang bikin menyampaikan opini menyangkut dua ini. Izin Pak Ketua. Ya, langsung Mbak. Iya. Setuju yang mana Pak? Setuju apa yang terakhir disampaikan oleh Pak Ketua tanpa menyebut range. Jadi tentu dengan pertimbangkan usia, lama pengabdian, dan lokasi tempat pengabdian. Oke. Khususnya itu daerah-daerah 3T. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Tolong langsung dirubah ya teman-teman ya. Izin pimpinan. Setuju ya kita opsi ini ya. Izin pimpinan, ini soal teknis penulisannya itu nggak bisa digabung. Ya, Mas El Nino ini. nah, enggak, mungkin karena saya wartawan apa. Iya. Jadi Habis ngopi dia. saya mengusulkan untuk jangan-jangan kita maksimal mungkin, jangan-jangan mungkin lebih besar. Betul. Nah, tetapi kita juga tidak ingin angka yang ada ini dianggap angka yang ada sekarang nih, yang di paparan ini
dianggap maksimal, sehingga yang dimaksudkan kita memaksimalkan ya ini. Jadi kalau boleh, usul saya itu di apa namanya, yang ditaruh angkanya cuma minimalnya aja, maksimalnya berapa terserah ke ini, tapi minimalnya aja Pak ditaruh, jangan 30 sampai 50. Kalau mau 30 ya 30 aja minimalnya, ke atasnya beras silakan. Itu cuma Kalau boleh, karena waktu dan seterusnya, kita sepakati nggak pakai angka tadi udah kita ketok. Pokoknya kita Dia. Bu Lydia. Ya, baik. Terima kasih pimpinan. Memang ketika kemudian kita menyerahkan, ini kita husnuzon ya. Husnuzon bahwa akan diberikan angka itu. Pada kenyataannya ada beberapa hal yang sudah disepakati pun ternyata bisa dipenuhi. Kita perlu, yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita mendapatkan semacam jaminan. Makanya tadi Bang El Nino sampaikan ada nilai minimal gitu, sehingga kalaupun mau berapa juga ada nilai minimalnya. Kalau ada nilai minimal itu akan lebih berangkatnya itu akan lebih jelas, ada pijakannya. Itu yang paling penting. Kedua, sebetulnya secara ketentuan undang-undangannya rapat ini kan mengikat, rapat kerja ini mengikat hasilnya bagi yang hadir di sini. Tapi kenyataannya ikatannya tuh ternyata suka longgar gitu. Makanya kenapa kemudian kita memerlukan ada penegasan-penegasan tuh karena seperti itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Lydia. Saya setuju sebenarnya semangatnya kita ngasih angka. Terkecuali gini Mas Nino, asesmennya kira-kira sudah ketemu nggak angkanya itu berapa? Yang angka minimal tadi Mas Nino. Angka minimal gini Pak Ketua, kita ini kan pejabat politik tidak mengerti teknis dan perhitungan di sana ya. Jadi angkanya disediakan oleh kementerian, kita tinggal oke nggak gitu loh. Itu susah saya tuh soal minimalnya gitu. Jadi kita yang jelas angka ini juga gitu. Kan? Nah sekarang kita sepakat ingin menambah itu kan gitu ya, angkanya berapa coba kita minta kementerian untuk mengusulkan angka minimalnya, lalu kita oke atau tidak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada opini dari pihak pemerintah, Mas Iwan Sarir. Ya, terima kasih Pak Ketua. Terkait dengan ini kan sebenarnya lebih dari teknis di Panselnas ya Pak, yang nanti dan ketentuan datangnya nanti dari Kemenpan RB yang terkait aturannya itu. Jadi kami pada prinsipnya kami sangat sepakat, tapi dalam konteks perhitungan dan diskusi lebih lanjut itu harus dilakukan melalui mekanisme Panselnas Pak. Itu aja. Makasih Pak Ketua. Oke, terima kasih Mas Iwan. Pihak pemerintah merasa agak perlu waktu memang untuk ini. Karena itu kita rumuskan dalam keputusan politik ini bahwa kita minta maksimal memperjuangkan